Morning, sir. Okay. Good morning, Mas Yoga. Good morning, sir. How are you today, Mas Yoga? I am fine. Okay. Good. Okay. Now, I've got something. Saya punya sesuatu untuk mengawali pertemuan kita kali ini. Bisa terbaca? Tolong, Mbak Sabrina dibaca. Mbak Sabrina? Atau Mas aja yang barusan aja? Bisa terbaca nggak, Mas? Apa itu kata? Ya, Mas Yusuf? Apa itu kata, Pak? Oke, good. Oke, coba tadi yang saya minta Mbak Sabrina bisa nggak membaca tulisannya? Biar tahu tulisan saya yang tidak begitu bagus. Mbak Sabrina? Mbak Anissa saja. Mbak Anissa, sekali lagi dibaca. Apa itu kata? Sekarang saya bertanya, apakah ada yang tahu jawabannya? Atau apa jawab? Iya, Mbak. Coba sih mengacungkan tangan ini tadi. Sebentar. Siapa tadi yang mengacungkan tangan ya? Boleh langsung menjawab? Kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat. Oke, betul sekali definisinya dengan kalimat yang agak panjang dan jelas. Oke, bagus sekali, very good. Oke, sekarang kalau dirangkum dari penjelasan yang panjang tadi apa Mbak Andika? Jadi 4 kata. Oh, 5. Kalau dirangkum jadi 5 kata saja dari yang panjang tadi. Mungkin bisa dibacakan sekali lagi yang detail tadi. Apa itu kata? Kata adalah unsur pembentuk kalimat. Mbak Intan, unsur pembentuk kalimat. Oke, yang tadi Mbak siapa? Mbak Adinka siapa atau siapa tadi yang menjawab ya? Iya, Pak. Coba dibaca yang panjang tadi, di keterangan tadi. Mbak Intan menjawab. Yang agak keras, Mbak. Kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Oke, panjang sekali toh. Saya bantu ya. Oke, terima kasih Mbak Adinka ya. Wah, saya bacanya agak sulit. Mbak Adinka Aprilia. Oke. Mbak Adinka. Oke. Saya bantu menjadi 5. Oke. Kata adalah kumpulan huruf yang mempunyai makna. Kumpulan huruf yang mempunyai makna. Jadi 5 kata ya. Oke. Saya minta Mbak Intan memberikan 1 kata dalam bahasa Indonesia, boleh? Contoh kata. Selamat pagi. Selamat. Oke, good. Oke. Tadi yang sudah ada suaranya tadi Mas
Yoga, satu lagi kata. Kata tok lo ya. Saya. Saya, very good. Oke. Mbak Adinka, satu kata. Selamat datang. Satu kata saja. Ryan? Kamu. Kamu, oke, very good, oke. Kira-kira kata-kata yang tadi kalian sampaikan tadi baru saja ini ada 3 anak tadi, Raihan, Yoga dan Mbak Intan tadi tahu bahasa Inggrisnya? Kamu, apa Mas Raihan? Kamu bahasa Inggrisnya? Yo. Oke, Nek Yoga tadi saya ya, saya apa bahasa Inggrisnya? I, Pak. I'm. Oke, Mbak Intan tadi apa ya? Selamat, agak sulit itu, tahu nggak? Raihan apa Raihan? Good. Apa Mas? Oke. Oke, itu kata ya, saya akan masuk lagi. Oke. Tadi 5 kata yang mendeskripsikan kata tadi, Mas Raihan ingat apa tadi? Kata adalah 5 kata loh saya pakainya tadi. Rangkumannya dari Mbak Adinka tadi, panjang sekali soalnya. Mas Raihan ingat 5 kata yang mendeskripsikan apa itu kata? Loh, siapa yang mengatakan barusan? Ayo yang langsung ngomong nggak apa-apa, silahkan. Kumpulan huruf yang mempunyai kata makna. Oke. Terima kasih Mas Yusuf. Saya sambil ngapal ke anak-anak ini ya. Tadi yang saya sudah ngomong siapa saja saya tulis. Jadi nanti kalau berarti audionya tidak bermasalah. Jadi saya sudah tulis ini. Mas Yuga, Mbak Intan, Mbak Adinka, Yusuf, Raihan. Oke, nanti yang lain juga silahkan lebih aktif ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau bertanya. Yusuf baru saja menjawab, kata adalah kumpulan huruf yang mempunyai makna. Saya punya huruf, saya kumpulkan. Aduh, maaf. Apakah ini kata? Ya, Pak. Iya. Yakin Mas Erik? Nah, Erik tak tulis. Kok bisa? Apakah ini kata? Ini Bukan, Pak, bukan. bukan. Afwan juga jawab. Kenapa bukan Mas Raihan? Soalnya apa, Pak? Ini dari Karena kata tidak yang ada di terakhir dalam tadi Mas kata Yusuf. Kuncinya kata yang terakhir tadi. Karena tidak memiliki makna. Betul sekali Mas Mbak Azahra. Karena ini tidak mempunyai makna. Jadi ini bukan merupakan kata walaupun ini kumpulan huruf. Oke, very good. Itu awalnya ya. Oke. Punya satu lagi kumpulan huruf. Apakah ini kata? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke. Iya, Pak. Iya. Very good. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Oke, semua tahu artinya ya. Tahu. Oke, very good. Oke, sekarang kalau satu definisi, yang barusan kalian lihat tadi,
Kalau ini kata bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Bukan? Bukan, Pak. Bukan. Oke. Bukan. Oke, terima kasih. Kalau pakai definisi yang tadi itu ini bukan kata. Karena definisi tadi dipakai dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, kalian tidak akan menemukan kata yang hanya terdiri dari satu huruf. Coba, ada nggak bahasa Indonesia yang kata yang hanya satu huruf? Ada nggak? Ada. Apa, Mas? Ikan. Ikan. Saya malah bercanda. Oke. Bukan, tidak akan ada kata yang dalam bahasa Indonesia hanya satu huruf. Tapi dalam bahasa Inggris ada. Oke. Dalam bahasa Inggris ada. Oke. Ini salah satu contoh kata dalam bahasa Inggris yang bukan merupakan kumpulan huruf. Hanya satu huruf, tapi dia mempunyai makna. Jadi intinya adalah ketika dia mempunyai makna, dia bisa menjadi sebuah kata. Ini dalam bahasa Inggris. Oke, itu dulu. Ini saya sambil ngajar bahasa Indonesia loh, karena kalian harus paham bahasa Indonesia dulu sebelum paham bahasa Inggris. Sekarang saya mau beralih lagi. Kalian tahu nggak jenis-jenis kata itu apa saja? Saya jadi ngajar bahasa Indonesia atau? Ada yang mau memberi? Jenis-jenis kata. Ada yang bisa memberitahu? Kata baku, Pak. Ya, Pak. Gimana Mas Yoga? Kata baku, Pak. Kata Kata baku. Oke, terus apa lagi? Kata tidak baku. Kata baku, kata tidak baku berarti cuma ada dua, no? Kata Oke, ganti, Pak. boleh. Itu Kata dari kerja. Oke, Mbak Azhara. Barusan menjawab apa? Kata kerja, Pak. Kata kerja. Adinka? Kata kerja, Pak. Kata kerja sama. Oke. Kata Kalau sifat, buku, book itu termasuk kata apa, yo? Kata benda, Pak. Kata benda. Very good, Dimas. Oke. Kata ganti, Kalau- Pak. Oh, kata ganti, Mas Dimas. Oke, sekarang saya tanya lagi. Kalau happy itu kata apa, yo? Kata sifat. Betul Kata sekali, Mbak keterangan, Adinka. Pak. Jadi tadi ada kata kerja, kata benda, kata sifat. Oke. Oh, Mbak Intan kenapa ini tiba-tiba menghilang? Oke. Ada beberapa jenis kata. Nanti kita akan pakai ini untuk mendeskripsikan ketika kita belajar bahasa Inggris. Oh, sudah cukup lama ternyata. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 2. Setelah ada apa itu kata, saya punya ini. Mas Raihan bisa dibacakan untuk teman-temannya? Apa itu kalimat? Oh, Mas Yusuf malah jawab. Apa itu kalimat? Silahkan pakai analogi atau cara berpikir yang sama seperti kata tadi. Kalimat adalah, ada yang mau menjawab? Satuan Suatu bahasa bahasa yang berupa dapat kata. berdiri sendiri. Sebentar, saya panggil dulu. Ini Erik dulu. Erik SP itu siapa? Erik. Kalimat Ya. adalah satuan berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri. Oke, boleh. Mbak Adinka. Terima kasih Mas Erik. Erik. Satuan Mbak bahasa Adinka berupa Aprilia. kata. Apa Mbak? Satuan bahasa berupa kata. Satuan bahasa berupa kata. Kalau pakai yang 5 kata tadi bisa enggak? Kalimat adalah Kumpulan huruf yang mempunyai makna.
Kumpulan apa? Kumpulan huruf yang Bukan mempunyai huruf loh ya. makna. Kumpulan kata. Nah, Mbak Azhara bisa menyimpulkan gimana berarti kalimat Kalimat adalah kumpulan kata yang mempunyai makna. kumpulan makna. Kumpulan kata yang mempunyai makna. Saya simpulkan dari berbagai pengertian loh ya. Ini tadi seperti yang kata tadi adalah apa itu, terus yang ini kalimat adalah ini. Saya simpulkan dari menjadi 5 kata ini supaya kita semua paham saja dulu. Kalau kata tadi adalah kumpulan huruf yang mempunyai, sedangkan kalimat itu kumpulan kata yang mempunyai makna. Bedanya hanya di situ toh. Jadi ketika konsep kata tahu, kalian akan tahu konsep kalimat. Oke. Kata bisa kumpul beberapa huruf tapi harus mempunyai makna. Kecuali dalam bahasa Inggris ada satu kata yang hanya dari satu huruf. Oke. Nah, sekarang mungkin punya saya nggak begitu bagus jadi keluar masuk ini. Oke, saya mau bertanya. Syarat kalimat itu menjadi atau mempunyai ada apa saja bagian-bagiannya. Saya sama jadi ngajar bahasa Indonesia atau benar toh? Oke. Tidak begitu bisa terbaca. Mas Raihan coba yang suaranya atau Mas Yoga. Bagian-bagian Mas Yoga? kalimat. Oke. Apa saja bagian-bagian kalimat? Nah, saya yakin Paragraf, pas Pak. SD kalian pernah ada kalimat terus digaris bawahi bawahnya ceret terangan. Ini adalah ini. Kalimat penjelas, Pak. Kalimat penjelas. Subjek, predikat, Bagian dari objek, kalimat. dan keterangan. Ya, Mas Raihan? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Predikat objek. Very good. Saya bertanya. Apa itu subjek? Objek, Pak. Subjek. Apa itu subjek? Apa itu subjek? Pokok pembicaraan atau pokok bahasa, Pak. Kok? Oke. Ini pendapat satu. Oke, yang lainnya. Subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Bagian klausa yang lain selain subjek adalah predikat. Coba pelan-pelan, punya saya nggak begitu jelas ini. Diulang, Mas Raihan. Subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Bagian klausa yang lain selain subjek adalah predikat. Oke, oh mohon maaf.
internetnya jelek, ada peringatan net connection is maaf ini karena pakai wifi sekolah ini dan baterainya juga hampir udah. Aduh. Oke. Subjek dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mungkin lalu berbeda penjelasannya. Subjek adalah bisa dikatakan setuju dengan Mbak Andika pelaku atau kok dari kalimat itu. Kalau dalam kalimat aktif, subjek adalah pelaku. Sedangkan dalam kalimat pasif belum tentu pelaku. Sekarang kita lihat. Kalau ada yang bisa membantu? Apa itu predikat? Oke, saya langsung bantu saja. Syarat sebuah kalimat bisa mempunyai makna, minimal kalimat itu ada subjek dan ada predikatnya. Ya, Mas Erik, ada apa? Present. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Mungkin di chat biar teman-temannya juga membantu. Kalau terlalu panjang tapi apa itu? Predikat. Nah, saya ketik di chat. Apa itu predikat? Mas Erik tadi menjawab cukup panjang. Oke. Kita akan coba tangkap intinya, konsepnya saja. Mungkin bisa diulang deskripsi predikat, Mas Erik? Pelan-pelan saja. Predikat, ya Pak. Predikat adalah bagian kalimat dari apa yang dikatakan oleh pembicara. Begitu jelas. Oke. Kalau minta tolong diketikkan gimana? Di chat bisa enggak? Yang lain juga boleh mencoba. Memberikan apa itu predikat di chat. Chat ini juga terekam kok.
Wahyudi. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang dikatakan bicara tentang. Ah, ya itu Pak yang saya bicarakan. Silakan. Oh, sama toh, Mas Erik. Sama Pak. Oke. Oke, very good. Sudah ada beberapa penjelasan. Yang menarik dari Mbak Adinka Aprilia Ningrum ini, ada pertanyaan lanjutan. Apakah predikat dari semua kalimat berupa kata kerja? Apakah predikat? Oke, jadi saya agak cepat saja, kita belum masuk ke bahasa Inggris. Nah, kita belajar menjadi subjek adalah bisa kata atau frase ya yang menjelaskan subjek. Itu deskripsi sederhana yang saya rangkum dari beberapa penjelasan. Kalau dilihat dari predikat adalah kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh subjek. Unsur utama dalam kalimat yang berupa kata kerja. Kita akan lihat. Nah, kalau subjek itu bisa dikatakan sebagai pelaku kan oleh predikat. Oke. Predikat itu adalah sesuatu yang menjelaskan subjek. Jadi untuk menjadi kalimat secara teknis hanya butuh subjek atau predikat. Kalau kumpulan katanya, kata yang mempunyai makna. Makna itu arti ya. Kumpulan kata yang mempunyai makna. Kalau saya ada 5 kata, itu tidak mempunyai makna. Saya itu juga kumpulan kata, tapi tidak mempunyai makna. Tapi kalau saya makan, itu sudah mempunyai makna, walaupun tidak terlalu sempurna dan bentuk kebakuannya masih dipertanyakan. Saya pelajar, mereka pelajar, buku putih, anak hati-hati untuk yang anak cantik bisa dikatakan sebagai frase ya, tapi nanti kita akan nah kalau sudah mulai paham apa itu kata, apa itu kalimat dalam bahasa Indonesia, kita akan coba masuk ke dalam bahasa Inggris. Saya share materi kemarin ya. Kalau di tempat saya agak terlihat kecil, sebentar saya perbesar dulu. Oke. Ini penggunaan to be
is MR dalam bahasa Inggris. Materi yang minggu lalu saya berikan seputar penggunaan to be dan fokus pada is MR saja. Karena to be itu ada tidak hanya is MR tapi ada yang lain. Ada yang lain. Oke, kalian saya beritahu saja ada was, ada were, ada do, ada does, ada did. Kapan itu memakainya? Nanti dulu. Kita fokus ke is, am, dan are dulu. Oke. Berdasarkan tenses yang ada, waduh, Pak, tenses ki apa? Pak. Oh, itu yang akan kita bahas. Ini yang berbeda dari bahasa Indonesia nanti ada di sini. Oke, saya berikan pemahaman saya yang singkat tentang tenses. Tenses adalah perubahan bentuk kata kerja karena berubahnya keterangan waktu dalam bahasa Inggris. Ketika kata kerja keterangan waktunya berubah dalam bahasa Inggris, biasanya kata kerjanya berubah. Langsung ya. Oke, kita akan fokus ke is MR dulu. Is MR hanya digunakan pada simple present tense. Present continuous tense dan simple future tense saja. Oke, yang present continuous tense, future tense nanti kita akan lihat lagi kapan-kapan. Saya akan fokus ke ini, simple present tense. Oke. Simple present tense itu kalimat yang mendeskripsikan atau menjelaskan keadaan saat ini. Tapi bukan yang sedang terjadi saja. Karena yang sedang terjadi ini disebut present continuous tense. Misalnya, saya seorang guru. Saat ini. Yoga seorang pelajar. Intan seorang pelajar. Intan dan Yoga pelajar. Itu keadaan saat ini. Nah, ketika kita ngomong saat ini, predikatnya bisa berupa kata kerja, bisa berupa kata sifat. Kalau berupa kata kerja kita akan fokus besok. Kalau predikatnya kata kerja bagaimana Pak? Kita akan fokus besok karena akan sedikit butuh penjelasan dan saya pengen itu menjelaskannya langsung saja karena ketika pakai Google Meet seperti ini akan agak sulit. Ketika predikatnya kata benda, kata sifat, dan itu merupakan kejadian saat ini, kita butuh kata kerja bantu. Kata kerja, kata sifat, dan keterangan tempat. Kita lihat dulu itu. Saya pelajar. Intan pelajar. Saya seorang guru. Saya di Cangkringan. Itu keterangan tempat. Saya di Indonesia. Itu juga keterangan. Saya bahagia, kata sifat. Saya mengantuk, itu juga sifat. Tidak ada kata kerjanya, tapi predikatnya berupa kata benda, kata sifat, dan keterangan. Dan itu saat ini kita butuh to be. Nah, to be itu tergantung subjeknya. M di sini, are, is, ini adalah to be. Is, am, are.
Ketika subjeknya I, kita butuh to be am. Jadi I am. Oke. Jadi saya itu bukan I am ya, saya itu hanya I sebagai subjek. Oke. Jadi I am itu ketika diikuti nanti sesuatu di belakangnya, misalnya I am a teacher, I am in Cangkringan. Nah, ini kata kerja bantu karena yang predikatnya bukan berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, keterangan. You are, she is, he is, it is. Yang hati-hati dengan it loh ya. Binatang itu kata gantinya it. Benda juga it. Buku itu hijau. The book is green. It is green. Kucing-kucing itu cantik. Nah, cats kan lebih dari satu. Itu kata gantinya they. They are. We ini kami, kita. Are. A girl. Satu is. Girls are. Beautiful girl is. Beautiful girls. Ini jamak ya. Are. A boy is. Boys are. Sinta, nama seseorang is. Budi is. Tapi kalau jamak Sinta and Budi nanti pakainya are. Oke, ini yang saya berikan. Ini sudah ada di Google Classroom minggu lalu. Kalian bisa baca-baca lagi. To be is MR adalah kata kerja bantu dalam kalimat bahasa Inggris ketika predikat dalam kalimat tersebut bukan berupa kata kerja atau verb. Syarat sebuah kalimat adalah adanya subjek dan predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah kata yang menjelaskan subjek. Predikat bisa berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, dan juga keterangan. Nah, di sini to be dipakai ketika predikatnya berupa adjektif, adverb, dan noun. Kata sifat, keterangan. We are students. We are students. You are students. Ini to be diikuti kata benda. Nah, dan lain-lain. Contohnya yang berikutnya. To be diikuti adjektif atau kata sifat. I am happy. Happy kan kata sifat. She is sad. Dia sedih. He is handsome. They are tall. We are strong. You are beautiful. Ya, to be diikuti adverb atau keterangan. I am in the classroom. He is in Jakarta. She is in the car. They are from Jogja. We are in a bus. You are in Cangkringan. Nah, itu beberapa penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Kalau ada yang sempat mencatat di buku, bagus sekali. Oke. Sekarang saya minta beberapa anak saja untuk mencoba membaca. Oke. Mas Dimas, masih ada di sini? Masih, Pak. Oke, coba baca dua kalimat yang di atas ini. 1 dan 2 ini. Yuk. Sama artinya ya. Ya, Pak. Nih, yuk baca. I am student. Bagus. Bawahnya. He is teacher. Very good. Oke, Mas Dimas. Berikutnya Mas Yoga.
Kalimat dua ini dan ini. Yuk. Yang mana, Pak? Masih di sini? Ini yang kebaca nggak? Yang di garis biru bukan, Pak? Iya, betul. Sama bawahnya. She is a student. Good. Bawahnya? It is a cat. Very good. Oke, saya lompat ke yang kata sifat. Mbak Intan masih di sini? Erik saja, Erik. Yang di biru ini? Gimana, Pak? Yang di biru ini kelihatan nggak? Kelihatan, Nggak kelihatan. kelihatan, Pak. Oke, kalau bawahnya bisa aku baca nggak? Bisa, Pak. Ya, coba. Yang isi itu, Pak. Hmm? Yang biru apa yang atasnya? They are tall. Ayo, coba dibaca. They are tall. Bagus. Suara perempuan sekarang. Mbak Adinka, dua kalimat yang di atas ini. Oh, maaf ini Yang masih mana, Pak? internetnya enggak lancar. Bentar, sudah sampai ke ya, ini. Mbak Adinka? Iya, Pak. Dua kalimat yang di atas. Saya di dalam kelas dan dia di Jakarta. I am in the classroom. Ya? He is in Jakarta. Good. Oke. Siapa lagi ya perempuannya ya? Tadi kok enggak Oke, ini dulu. Oke, ini kata-kata yang mengikuti subjek adalah adverb. Terus di atasnya adjektif. Di atasnya lagi adalah noun, kata benda. Jadi ketika kalimat itu predikatnya berupa noun, adjektif, dan adverb, dan itu menjelaskan situasi saat ini, pakailah to be, is, am, are. Sederhana itu. Besok kita akan belajar kalau kata kerja bagaimana Pak predikatnya. Nah, kita sekarang fokus ke ini dulu. Kemarin ada latihan. Dari kelas 7A semua baru yang mengerjakan baru kelas 7A ya, karena kelas 7A saja yang saya share kemarin. Yang kelas 7B belum. Oke.
Tapi 7A ini yang mengerjakan ada 42, berarti ada beberapa orang yang mengerjakannya lebih dari sekali. Tidak apa-apa. Tapi yang mengumpulkan belum banyak, maksudnya mengumpulkan itu screenshotnya. Tapi kalau lupa nggak screenshot bagaimana? Coba dibuka lagi apakah masih bisa dibuka, dikerjakan. Kalau masih bisa dikerjakan, belum sampai dikerjakan juga nggak apa-apa, di screenshotannya itu kalian kirim ke GC. Tapi saya sudah punya datanya kok ini. Tenang saja, ini nilainya sudah ada di sini. Nah, ini ada nilainya sudah, tenang saja. Tapi yang mau mencoba lagi boleh. Ya, kita lihat. Lihat. Ini yang analisanya ya, yang ini titik-titik student, yang jawab R itu ada 9 anak, yang jawab M ada 2 anak, yang menjawab is ada 32 anak. Ini jelas ya dari 43 penjawab ya. Nah, ada yang salah di sini, terus nyoba ulang lagi berarti 32 anak semua sudah tadi salah. Terus attempt atau percobaan kedua dia mencoba terus jawabnya is, jadi benar. Karena ini memang jawaban yang benar karena student ini kata benda, ini subjeknya, kalau tunggal berarti pakainya is. Nah, yang ini pakai diagramnya lingkaran, yang ini diagram batang. Dari 43 anak yang menjawab, 28 yang benar. 28 yang benar. Masih ada yang menjawab. 10 anak menjawab is, 5 anak menjawab M. Terus 28 anak menjawab R. Berarti kalau ada yang mencoba, belum mencoba lagi, ada 3 anak yang masih belum tepat. Jawabannya benar R karena students. Ini jamak. Oke, kalian perhatikan lagi subjeknya. Yang di sini tadi. Oke. Yang lain cukup sederhana. Oke. Kalau kalian perhatikan, ini latihan yang amat sederhana dan saya harap sebetulnya kalian bisa dapat nilai bagus. Oke, untuk tambah nilai. Saya akan lihat yang jawabannya banyak yang tidak. Nah, ini lebih banyak yang salah. Oke. Ini yang benar adalah R, tapi ada 17 anak yang menjawab is karena terjebak dengan S ini, the cats. Kucing-kucing, berarti they, lebih dari 1, harusnya pakainya R. Kalau buru-buru, kelingannya ming siji, banyak yang jawab is. Ini banyak yang terjebak di sini. Itu soal nomor berapa ya? Sebentar. Saya tidak kasih namanya dulu. The cats, nah ini ya, yang K ini. Bentar, saya perbesar dulu. The cats nih. Ini masih banyak yang jawab is. Jadi saya tahu siapa yang jawab is, siapa yang jawab R itu siapa. Di sini sudah ada jawabannya. Yang salah siapa ada. The cats is, the cats are, the cats M. Oh, dia yang jawab M. Oke, ini buru-buru mungkin ya. Karena M itu kan pasangannya hanya sama A itu, tapi tetap ada yang jawab M loh ya. Oke, tidak usah buru-buru. Oh, ada beberapa yang jawab M. Coba kita lihat jawab M berapa tuh. Oh, ada 11 anak yang menjawab M. Ini sekarang sederhana. Kalau kalian mau mencoba lagi, mungkin bisa coba cek-cek lagi, nggak apa-apa. Mau nyoba mengerjakan boleh, karena nanti ketahuan kok siapa mengerjakannya kapan itu ketahuan.
Ada waktunya kok. Oh, ini nilainya, maaf. Oke. Oke. Ini dulu sudah hampir jam 9. Oke, saya stop sharing dulu. Oke. Latihannya hanya untuk memastikan kalian paham penggunaan is, am, dan are. Ini sudah 2 jam. Oke. Kalau ada yang mau mencoba lagi mengerjakan, boleh. Besok hari Jumat kita akan coba bahas kalimatnya itu, jawabanmu. Ada 10 soal tok. Oke, nanti saya akan minta kalian nyoba menjawab. Oke, alasannya apa? Kok is? Alasannya apa? Kok am? Alasannya apa? Kok are? Jawabannya nanti sederhana. Karena ini kalimat menjelaskan saat ini, predikatnya kata benda, subjeknya ini Pak. Nah, kalau menjelaskan seperti itu, nanti kita akan coba. Tapi memang kalau tidak langsung seperti ini, yang di kelas agak sulit ya. Nanti saya juga tidak bisa membimbing dengan langsung, tapi paling tidak konsepnya bahasa Indonesia ini paham dulu, baru kemudian kita masukkan ke konteks bahasa Inggris. Oke, semoga semoga semakin memperjelas. Oke. Yang masih bingung boleh besok minggu depan, Jumat kalian pikirkan, Pak ini kok bisa seperti ini, bagaimana? Silahkan siapkan pertanyaanmu untuk saya jawab hari Jumat. Setengah jam nggak apa-apa, kita akan coba Google Meet seperti ini. Nanti saya pakai HP saja biar lebih praktis. Ini saya pakai laptop pinjaman, jadi karena saya pengen merekam ya, karena pakai HP saya tidak tahu caranya merekam. Oke, terima kasih sekali, sudah pukul 9, waktunya istirahat. Oke, kalian siap-siap istirahat. Oke, nanti istirahat 9:15 kalian masuk ke pembelajaran berikutnya. Kalau ada Google Meet silahkan siap-siap. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Erik? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai saat ini, sudah jam 9. Ingat, ketika kita menyelesaikan atau leave the classroom, Google Meet, silakan urut dari absen yang paling kecil, Bapak ya, oke. Urut dari absen yang paling kecil, keluar dari Google Meet dengan cara berpamitan dalam bahasa Inggris. See you, Mr. Friends, terus kalian pencet merahnya. Oke, silahkan mulai. Atau saya panggil dulu, Mbak Adinka, silahkan. See you, Mr. Sino. Goodbye. Oke, boleh langsung leave the classroom. Oke, Erik. See you, Mr. Seno. Thank you. Oke, Yoga, Aryan. See you, Mr. Seno. Goodbye. Goodbye. Dimas Rizky. See you, Mr. Seno, and goodbye. See you. Oke, Afan Zainuri. See you, Mr. Seno, and goodbye. See you. Thank you. Yusuf. See you, Mr. Seno. Goodbye. Goodbye. Azahra Aulia. See you, Mr. Seno. Goodbye. Goodbye. Dava Mandala. See you, Mr. Seno. Goodbye. Okay, see you. Yang pakai akunnya Wahyudi siapa ya? Leni, Pak. Oke, Laili. Ayo say goodbye-nya. See you, Mr. Seno. Goodbye. See you. Thank you, Mbak Laili. Next, Rin.
Ririn. See you, Mr. Seno. Goodbye. See you. Thank you. Kinanti, Anjani. See you, Mr. Seno. Goodbye. Goodbye. Anisana. See you, Mr. Seno. Goodbye. Nafisa Kezian. See you, Mr. Seno. Goodbye. Deswika Safira. See you, Mr. Seno. Goodbye. Salsabila Putri, Saputri. Goodbye. Fabregas Dava. See you, Mr. Seno. Goodbye.